Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Devi Eka Putri dengan NIM 21401141. Apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Jadi, CSR memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Selanjutnya, program CSR dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, cost promotion. Di program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, dan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Yang kedua, cost-related marketing atau penyebab pemasaran terkait. Pada program ini, perusahaan memiliki komitmen menyumbangkan penghasilan untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk tertentu. Cost-related marketing merupakan salah satu bentuk aktivitas public relations yang dilakukan perusahaan yang memiliki tujuan non-ekonomis dan berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam program ini adalah untuk menarik pelanggan baru, menjangkau relung pasar, meningkatkan penjualan produk perusahaannya, dan membangun identitas merek yang positif. Sebagai contohnya, produk Unilever di Indonesia mengajak masyarakat untuk membeli Pepsodent edisi spesial merah putih, kemudian mengajak konsumen yang sudah membeli produk Pepsodent untuk mengunggah foto bersama untuk menyambut HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Selanjutnya, nomor 3 adalah corporate social marketing atau pemasaran sosial perusahaan. Pada program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini lebih banyak berfokus untuk mendorong perubahan perilaku yang berkaitan dengan beberapa isu, yakni isu-isu kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian, lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam program ini adalah untuk menunjang positioning merek perusahaan, menciptakan preferensi merek, mendorong peningkatan penjualan, menarik mitra yang dapat diandalkan, serta memiliki kepedulian sangat besar untuk mengubah perilaku masyarakat dan memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sosial. Seperti contohnya, McDonald's Indonesia melalui Yayasan Ronald McD House Charities mengadakan program imunisasi dan pemantauan gizi untuk anak-anak, juga pemeriksaan mata yang dilakukan di berbagai daerah pada tahun 2013 lalu. Selanjutnya, nomor 4 adalah corporate philanthropy atau filantropi perusahaan. Pada program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk dirma untuk kalangan masyarakat tertentu, seperti pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Keuntungan perusahaan dalam program ini antara lain untuk meningkatkan reputasi perusahaan,
memperkuat masa depan perusahaan melalui penciptaan citra yang baik di mata publik, memperoleh pemasok yang memiliki produk yang berkualitas tinggi, serta memperoleh citra yang baik dari para pembuat peraturan yang akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan di masa mendatang. Contohnya dari corporate philanthropy adalah program sumbangan, charity, dan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Selanjutnya nomor 5 adalah community volunteering atau kerelawanan komunitas. Pada program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela untuk membantu organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat menjadi sasaran program. Keuntungan yang diperoleh dalam program ini adalah untuk membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas, memberikan kontribusi program pencapaian tujuan perusahaan, dan meningkatkan kepuasan serta motivasi karyawan. Contohnya dalam program community volunteering adalah sebagaimana program Astra Employee Volunteer, yaitu kegiatan CSR dengan melibatkan karyawannya. Selanjutnya yang terakhir nomor 6 adalah Socially Responsible Business Practice atau Community Development. Pada program ini, perusahaan melakukan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Keuntungan yang diperoleh dalam program ini adalah penghematan uang perusahaan, memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran energi di antara para karyawan perusahaan, meningkatkan kesan baik komunitas terhadap perusahaan, menciptakan preferensi konsumen terhadap merek produk perusahaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan kebanggaan karyawan. Contohnya dalam program Socially Responsible Business Practice adalah perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan komunitas lainnya. Selanjutnya ada motif tanggung jawab sosial perusahaan. Apa itu motif tanggung jawab sosial perusahaan? Yaitu yang pertama adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-finansial utama bagi perusahaan dan bagi stakeholders lainnya, yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Jadi itu sangat penting, mempertahankan dan mendongkrak reputasi itu sangat penting. Yang kedua, layak mendapatkan social license to operate. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan, paling tidak ya keleluasan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial atau social insurance yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang berarti perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka di samping menanggung opportunity loss,
Perusahaan juga mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR. Yang keempat adalah melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan. Yang kelima, membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar, termasuk di dalamnya akan menumpuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Yang keenam, mereduksi biaya. Mereduksi biaya itu contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses recycle atau daur ulang ke dalam siklus produksi. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Dalam program CSR ini tentunya sangat penting. Tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders. Dengan seperti ini dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada perusahaan. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan dengan regulator. Pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator, sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah menanggung beban tersebut. Yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya, wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir adalah peluang mendapatkan penghargaan. Peluang mendapatkan penghargaan, banyak reward ditawarkan bagi penggiat CSR sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kesempatan yang cukup tinggi. Selanjutnya, langkah-langkah tanggung jawab sosial. Langkah pertama ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ada 3 langkah utama, yaitu yang pertama awareness building atau langkah awal. Merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran tentang arti penting dari CSR dan komitmen manajemen. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. B. CSR assessment atau mengidentifikasi aspek-aspek. CSR assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu memperoleh prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. C. CSR manual building atau hasil asesmen dasar untuk menyusun manual atau pedoman implementasi. Hasil asesmen merupakan dasar untuk menyusun manual atau pedoman implementasi. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan benchmarking, menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan. Penyusunan manual ini bisa dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan atau faktor eksternal. Tahapan kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang A, pengorganisasian atau organizing, yang B, penyusunan atau staffing, yang C, pengarahan atau directing, yang D, pengawasan atau koreksi atau controlling, yang E, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan yang terakhir adalah penilaian atau evaluating. Tahapan ketiga adalah tahap evaluasi. Merupakan tahap yang harus dilakukan dengan konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Dengan tujuan A, mengetahui perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan, B, mengetahui benefit atau manfaat yang diciptakan
kepada penerima manfaat atau beneficiaries dan perusahaan. C. Merumuskan pembelajaran atau lesson learned. Yang tahap terakhir adalah tahap pelaporan. Tahap ini dibutuhkan dalam membangun informasi baik untuk proses pengambilan keputusan atau kebutuhan keterbukaan informasi material dan relevan tentang perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk kebutuhan shareholders, juga berfungsi untuk stakeholders yang lain. Terima kasih, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.